Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama dengan saya Yusita dalam program Expose, lebih dekat lebih santai. Tentu kita akan mengabarkan terkait perjalanan di Kota Pekalongan seperti apa dan informasi lainnya. Dan baik pemirsa, di Expose kita kali ini kita akan membahas tentang Radio Kota Batik yang tentu genap berusia 50 tahun di tanggal 5 Agustus kemarin. Setengah abad ini bukan waktu yang cukup singkat ya, ini waktu yang sangat lama, apalagi radio selalu dituntut seperti itu ya, untuk mengikuti perkembangan zaman serta di era digital seperti ini. Nah tentu di HUT RKB kali ini, radio mengangkat tema tentang transformasi multi-platform radio. Kita tentu akan mengulik ini bagaimana radio berjalan seperti itu dan kemudian tetap eksis di dunia digital seperti ini. Kali ini sudah hadir pemirsa di hadapan saya, dua narasumber dari Radio Kota Batik. Kita langsung sapa. Yang pertama adalah Pak Adi Eko Apriharso SE. Selamat datang Pak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Mbak Ayu. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, ini udah lama banget nih saya nggak ketemu Pak Adi ya. Hari ini kita ketemu bareng nih hari ini ya. Oke, dan berikutnya kemudian ada Pak Dirhamsyah selaku Direktur Operasional RKB. Selamat datang Pak. Selamat malam Mbak Ayu. Iya, selamat malam dan selamat datang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan juga baru ketemu lagi di sini ya Pak ya. Biasanya kita ketemunya di event lain ya Pak ya. Oke. Hari ini kita ketemunya di sini. Baik, luar biasa. Ini Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota Batik yang ke-50 tahun. Luar biasa, sudah setengah abad menemani kita semua masyarakat Kota Pekalongan. Tentu banyak sekali perjalanan atau cerita yang akan kita kulik hari ini ya Pak ya terkait tema tersebut. Dan mungkin pertanyaan pertama saya langsung menuju ke Pak Adi saja ya ini ya. Pak, apa sih Pak yang membuat perayaan ulang tahun RKB ini sangat istimewa? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi tahun ini RKB genap di usia yang 50. Artinya tahun ini adalah usia emas ya. Itu bagi kami dan juga para pendengar ya tentunya itu merupakan satu momen yang spesial gitu. Oleh karenanya ini sebagai satu momentum untuk RKB bisa bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Ayu. Oke, mungkin dari Pak Dirham nih mau menambahkan dari sisi Pak Dirhamsyah melihat radio ini seperti apa Pak? Ya tentu 50 tahun itu bagi kalau ibarat manusia itu sudah cukup matang ya, sangat betul. Matang. Ya, di situ kita banyak bertransformasi ya, dulu dari analog yang amplitudo modulasi AM ya, bahkan SW itu berubah menjadi AM terus jadi FM dan sekarang mungkin di era digital itu ya ada streaming dan lain-lain ya, dan kita mengembangkan ke jalur yang lain juga, artinya untuk upaya mempertahankan radio ini tetap eksis itu butuh perjuangan ya. Karena di era digitalisasi ini generasi yang sekarang, generasi Gen Z, milenial ataupun generasi Alpha itu sebenarnya adalah pangsa pasar yang potensial ya, yang bisa kita kalau mau menggarap bisa bertahan lebih lama lagi ataupun bisa berusia mungkin 100 tahun itu ya. Mulai dari sekarang itu kita harus terus mengenalkan kepada generasi mereka. Jadi yang baru-baru ini kita terus mendekatkan gitu upayanya ya, tentu dengan berbagai cara gitu. Nah saya melihat RKB itu kan dulu mungkin radio awal-awal ya di Pekalongan, ada beberapa 1-2 radio tapi kita termasuk yang awal. Jadi dan banyak sekali pendengar yang silih berganti. Yang dulu itu mungkin era zaman Sandiwara Radio Berjaya. Sandiwara ya. Itu sekarang sudah
berbeda lagi. Jadi kalau kita bicara radio dulu dengan sekarang tentu akan ada banyak perbedaan. Saya kira itu. Oke, wow, menarik sekali nih Pak Dirham. Tentu ini buat pengetahuan pemirsa yang di rumah seperti itu ya, terkait tentang Radio Kota Batik. Kita pengen ngerti sejarahnya dulu nih Pak. Mungkin bisa diceritakan seperti itu ya, karena kan perjalanannya cukup panjang ya Pak Adi ya. Jadi perlu kita memahami bagaimana sih sejarah Radio Kota Batik kok bisa sampai 50 tahun berdiri seperti itu. Iya, kalau awal-awal dulu kan masyarakat Pekalongan dan sekitarnya itu di era mungkin 60 ya bahkan sampai 70-an awal itu kita mendengarkan radio itu lewat RRI Mbak. Jadi channelnya RRI Semarang, RRI Purwokerto, RRI Surakarta. Jadi tidak banyak radio yang ada di daerah-daerah langsung waktu itu ya. Ya jadi itu cukup lama, tapi memang ada radio yang cukup tua juga. Dan kalau dilihat dari perjalanannya sebenarnya lokasinya tidak jauh dari sini Mbak. Di dulu di sebelah utaranya SMP 1 itu ya, sekitar daerah itu dulu ada satu kantor komplek DPRD. Jadi ya, ada komplek DPRD. Nah, Radio Kota Batik itu menempati salah satu gedung yang ada di sebelahnya. Nah, itu awalnya Pak Wali Kota masa itu Pak R. Supomo itu melihat bahwa ada satu yang harus dikembangkan, bagaimana menyampaikan informasi pembangunan itu kepada masyarakat. Dan kita memang jarang sekali, hiburan pun mungkin masa itu sangat jarang. Jadi kemunculan radio pada waktu itu disambut dengan antusias. Jadi awalnya Pak Pomo membuat surat keputusan ya, tanggalnya 5 Agustus tahun 74 itu SK pendirian dari Radio Kota Batik. Radio siaran pemerintah daerah Kota Madya Pekalongan. Oh, namanya panjang ya Pak ya saat itu ya? RSPD Kota Madya Pekalongan. Oh, oke. Nah, itu pemirsa. Ya, itu terus berkembang dari RSPD dan setahun kemudian baru dikukuhkan struktur personil pengelolanya tahun 75. Nah, itu tahun 75 itu baru mulai siaran kita. Tapi SK-nya awal itu tanggal 5 Agustus tahun 74. Jadi kita mengambilnya dari SK yang 5 Agustus itu. Maka kita sampai sekarang 5 Agustus 74 itu kita umurnya 50 tahun. Kalau struktur kemudian itu tahun 75 baru ada. Dan penyiar pertama saat itu nama belakangnya itu Kusuma semua. Itu ciri khas gitu ya Pak? Ciri khas. Jadi misalnya Ayu, jadi ada Ayu Kusuma. Gitu. Nah, kebetulan ada yang masih sugeng ya, ada 3 atau 2 orang yang masih itu kita sempat hubungi dan tahun lalu kita undang untuk bersiaran bareng. Nah, beliau menceritakan itu dari awal bagaimana dulu ya alatnya itu jauh mungkin lebih besar dari yang dulu ya, dan itu dulu pakai piringan hitam muternya lagu. Iya. Jadi belum ada kaset waktu itu yang pertama. Baru setelah itu di generasi kedua Radio Kota Batik baru ada kaset gitu. Ya, awal-awal itu ya pakai piringan hitam, kemudian juga alatnya itu sangat sensitif, harus ada ini jadi kayak gitu ya Pak? Radiasi gitu. Radiasi. Jadi setiap penyiarnya dulu dikasih susu untuk bisa supaya tetap sehat gitu. Gitu. Ya harus begitu kan. Jadi ada semacam itu, tapi kemudian perkembangan sampai akhirnya tahun 80 bergeser ke sini kalau nggak salah, di sampingnya sini di tempat parkirnya Batik TV itu di sekitar itu. Baru tahun 90 itu pindah ke Jalan Kurinci yang lokasinya depan kelurahan tahun 90-an sampai, dan itu waktu itu dikelola oleh pihak swasta, diswastakan. Dan setelah itu tahun 2001 baru ke jalur FM.
FM. Nah sekarang jadi ada prosesnya yang cukup panjang. Yang juga personelnya banyak sekali yang mungkin kita nggak hafal ya satu-satu. Tapi yang masih ingat itu saya Pak Ari itu dulu mantan kepala kelurahan Kramasari. Nah dari beliau saya dapatkan SK itu, surat keputusan wali kota, dan kita beruntung ya masih punya orang yang bisa kita mintai langsung keterangannya tentang sejarahnya Radio Kota Batik. Gitu Mbak. Wow, menarik sekali ya pemirsa ya. Dan tentu kan dari segala momen yang sudah terjadi seperti itu ya Pak di RKB. Nah, saya ingin tanya ke Pak Adi nih. Selama bergabung di RKB, adakah momen-momen yang Pak Adi rasakan seperti itu? Monggo. Jadi saya di RKB itu terhitung baru Mbak Ayu. Jadi saya diamanatkan untuk membantu mengelola RKB ini baru sekitaran 2 tahun ya, mungkin Pak Dirham ya, 2 tahun lebih. Dan di situ saya justru banyak belajar sama beliau nih. Beliau pasti ya Pak ya. Beliau yang sangat memahami seluk-beluk radio. Kemudian di Kota Pekalongan ini beliau juga seorang tokoh dan pegiat sejarah. Yes. Betul. Makanya sangat tepat kalau pertanyaan sejarah itu ditanyakan ke beliau gitu. Iya, betul. Iya. Jadi ya momen-momen yang spesial tentu ya salah satunya ya kemarin ketika saya pertama kali dimandatkan di RKB ini ya ada beberapa tantangan-tantangan lah ya yang kita harus hadapi, yang mungkin kita nggak bisa buka semua di sini gitu. Ya betul. Yang mana ya, Pak, ya. cukup nanti saya bisikan ke Mbak Ayu saja gitu. Siap. Oke Pak Adi. Iya. Ya, tapi prinsipnya di sini kami melihat bahwa fenomena saat ini itu cukup banyak juga radio-radio yang berguguran Mbak Ayu. Ya, terutama yang radio swasta. Untuk itu kami mengambil di momentum 50 tahun ini sebagai transformasi adalah apa? Untuk menghadapi tantangan digitalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua ya untuk menjangkau generasi-generasi yang baru, seperti yang tadi Pak Dirham sampaikan, ada generasi Gen Z ya. Iya, Gen Z Alpha gitu ya, Pak. Ini bahkan yang sekarang sudah Alpha itu ya, yang lahiran tahun 2010 ke atas. Nah, mereka ini kan tidak familiar dengan radio. Betul. Tidak Setuju. familiar karena mereka lebih familiar dengan medsos. Nah, betul, karena itu kami mengambil transformasi multiplatform radio ini yang semula siarannya hanya berfokus pada siaran analog menggunakan frekuensi 91,2 FM. Mulai 1 atau 2 tahun terakhir ya kita coba bertransform menggunakan beberapa kanal yang lain termasuk digital. Kanal digital yang itu bisa diakses, tentu jangkauannya lebih luas. Kalau analog itu kan jangkauan hanya untuk Kota Pekalongan dan sekitarnya. Sebagian Kabupaten Pekalongan, sebagian Kabupaten Batang, dan sebagian Kabupaten Pemalang gitu. Nah, itu salah satu momentum sesuatu yang spesial ya. Satu, itu hal yang baru bagi saya jujur di dunia broadcasting, di dunia radio. Sebelumnya saya tidak berkecimpung di dunia tersebut gitu. Terus kebanyakan saya punya di analisis data. Ya, tapi di sini kami dituntut untuk berhubungan dengan banyak orang ya tentunya ya. Itu banyak orang. Dan ternyata luar biasa sih pengalaman yang berkesan sekali ya. Lagi dibimbing oleh beliau ini yang memberikan insight-insight ke kami. Dan akhirnya ya sudah di 50 tahun ini inilah saatnya yang tepat untuk bertransformasi seperti itu Mbak Ayu. Oke, karena memang sudah setengah abad seperti itu ya Pak Adi ya. Jadi pas nih momennya untuk kita transformasi seperti itu. Berarti hanya di sosial media saja dan menggunakan platform yang sudah ada seperti itu ya Pak ya. Seperti YouTube atau seperti apa nih Pak? Mungkin bisa diceritakan adaptasinya gitu. Adaptasinya yang pertama kita beralih dulu ke platform digital ya. Itu melalui website kami, itu bisa diakses ya mungkin para pemirsa di rumah, rkb.pekalongankota.go.id. Dan di sini pengalaman menariknya bahwa ada di beberapa siaran itu, karena kami di sini adalah ada acara-acara itu sifatnya live, jadi ada interaksi dari para pendengar. Nah, bahkan ada beberapa pendengar itu
warga Pekalongan tapi merantau di luar kota. Ada yang di Yeah. Surabaya, ada yang di Kalimantan. Nah, dengan menggunakan platform digital itu mereka ikut berinteraksi, bisa ikut berinteraksi, bisa ikut mendengarkan, dan sisi emosionalnya adalah mereka bisa mengobati rasa kangen mungkin, rasa kangen terhadap tanah kelahirannya, bisa mendengarkan update-update berita di tanah kelahirannya, dan bisa terutama mungkin punya kenangan dengan salah satu atau salah dua penyiar gitu ya kan. Oke, baik. Ya, mungkin dengan ini suaranya mungkin ada kami di penyiar kan ada Mas Opik, ada Mbak Tri, ada Mbak Ella dan lainnya. Mungkin bisa mengobati lah sedikit kangen mereka terhadap tanah kelahiran. Itu yang mungkin berkesan bagi saya seperti itu. Oke, baik pemirsa, kita masih akan membahas lagi tentang Radio Kota Batik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentu masih bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa, yakni ada Pak Adi dan Pak Dirham. Kembali lagi Pak Adi dan Pak Dirham. Masih semangat ya Pak? Oke, semangat terus ya. Saya juga akhirnya bisa semangat gitu kalau Pak Adi sama Pak Dirham semangat. Nah, kita masih akan membahas tentang momen gitu ya, atau ulang tahunnya RKB yang sudah setengah abad ya, 50 tahun. Tentu tadi sudah diceritakan perjalanannya. Saya juga sudah mengerti sedikit tentang sejarah RKB. Ternyata panjang sekali perjalanannya, dan tentu juga perayaan yang luar biasa seperti itu Pak. Nah, mungkin ini akan saya tanyakan ke Pak Dirham seperti itu ya, tentang program atau acara apa saja sih Pak yang ada di RKB seperti itu. Monggo bisa dijawab Pak. Mungkin yang paling populer dan kenapa? Iya, mungkin kalau tingkatan populer itu dilihat dari karena kalau ini kan kita belum pernah melakukan survei nih yang detail kayak AC Nielsen itu. Karena biayanya mahal sekali. Nah, yang bisa kita amati itu dari interaksi pendengar, interaksi WA, WhatsApp ya, terus baik dari media sosial kita di Instagram ataupun di Facebook itu yang paling ramai itu, bahkan telepon, melalui line telepon itu acara yang ramai itu wedangan. Nah, wedangan itu santai. Jadi kita kan dari pagi ini informasinya kayak serius terus gitu kan. Jadi agak sedikit mengendorkan ketegangan. Jadi talkshow yang sore pun agak santai. Terus malam juga. Nah ini yang wedangan ini jam 10 malam. Nah, segmentednya memang pendengarnya di atas usia 30. Nah, iya. Nah, mereka berinteraksi dari kota, kabupaten, bahkan dari Batang, Pemalang juga itu berinteraksi, bahkan dari Banjarnegara juga ada yang berinteraksi ke kita di saat wedangan, dan itu telepon itu seperti nggak pernah berhenti gitu. Ketika baru penyiar aja ngomong itu line telepon sudah banyak yang berdering, sudah berdering dan bersaut-sautan. Dan interaksinya cukup baik lah, cukup bagus, maksudnya cukup banyak gitu. Nah itu yang versi. Tentu kalau yang lain yang paling banyak pendengarnya ini, kita kan pengen juga ke generasi yang Gen Z ya, atau milenial. Itu kita mencoba ada beberapa program-program baru ya. Di antaranya juga ke mereka itu ada program baru namanya Youth Speak Up. Ini kebetulan yang menginisiasi Pak Adi ini. Oke. Emang Pak Adi itu mewakili kita ya Pak ya, sebagai Gen Z gitu. Iya, kebetulan yang menginisiasi Pak Adi, dan
yang kita jadikan narasumber itu dari organisasi OSIS SMA, kemudian dari mahasiswa, organisasi mahasiswa ya. Kemudian kita juga punya acara yang pendengarnya juga banyak, komunitas bicara. Ini dia itu khusus komunitas karena kita kan melihat perkembangan kota itu pasti salah satunya ada komunitas. Komunitas itu termasuk menurut saya itu 5 government, akademik, pengusaha, terus media, satunya community. Nah itu kota modern itu pasti ada 5 unsur itu yang tentu akan menjadi daya dukung untuk pembangunan. Nah, saya pikir komunitas itu kita melihat banyak ya aktivitas mungkin di sekitar Jetayu saja sudah banyak sekali. Nah itu yang kita mencoba tampung dan mayoritas memang anak muda semua. Tapi itulah kenapa kita ingin mendekatkan dengan mereka. Nah, dan itu juga banyak penggemar. Yang tentu penggemar kita tidak melupakan penggemar yang lama gitu kan. Kita juga bikin acara untuk mereka juga. Dan kadang malah pendengar-pendengar itu setianya luar biasa. Jadi bahkan kita kadang tiba-tiba dikirimi sesuatu gitu, entah itu kue, tapi itu kita sangat happy sekali gitu. Oh berarti antara dulu dengan sekarang itu masih nyambung. Nah itu yang mungkin program-program yang tentu kita yang utama dari kita itu adalah informasi lokalnya. Kemudian yang lebih penting lagi layanan publiknya. Nah, jadi kita kan bagian dari Kominfo. Nah, layanan publik itu sangat penting untuk menyambungkan yang berkaitan dengan misalnya air PDAM-nya mati atau apapun. Dan kemudian yang ketiga itu bagaimana kita mengangkat kearifan lokal. Nah, itu kita punya program-program yang berhubungan dengan sejarah. Ya. Misalnya kemarin Hari Jadi Kota Pekalongan, kita bikin video, dalam bentuk suara juga tentang sejarah Kota Pekalongan. Nah, mudah-mudahan ini Agustus nanti kita bikin lah. Wow, luar biasa ya ini ya. Jadi ada beberapa program yang sudah diluncurkan seperti itu ya Pak Adi ya. Tadi termasuk Youth Speak Up. Nah, apakah satu program saja Pak Adi yang diluncurkan di tahun terakhir ini atau ada program lain seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya, jadi salah satu program yang mewadahi ya kalau generasi Z terutama dan juga milenial. Karena RKB ini kalau saya melihat itu untuk semua generasi. Yang anak-anaknya ada itu tiap hari Minggu, namanya Zona Anak. Zona Anak? Ya. Okay. Kemudian untuk yang remaja sama pemuda-pemudi ini yang belum ada, makanya kami inisiasi ada satu program live talk show yaitu Youth Speak Up. Nah, kemudian di tahun ini kami juga menginisiasi lagi ya Pak ya, ada layanan tentang talk show tentang polisi menyapa. Oh, oke. Ya. Ini di tahun ini nih. Di tahun ini polisi menyapa itu tiap hari Kamis. Dan animo pendengar cukup banyak. Karena mungkin yang selama ini saluran untuk berinteraksi dengan rekan-rekan atau bapak-bapak di kepolisian ini tidak banyak. Makanya kami ketika meluncurkan live talk show ini ya, itu banyak pendengar yang bertanya di situ tentang berbagai hal, jalan yang macet dan sebagainya, contoh ya bagaimana cara pengurusan SK, CK, SIM dan sebagainya seperti itu. Nah, selain polisi menyapa ada program Halo TNI ya Pak ya, Halo TNI juga. Ya, itu jadi bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Pekalongan pada khususnya, yang mana ada mungkin keluhan atau mungkin masukan itu bisa disampaikan saat acara live talk show-nya. Iya. Kalau polisi menyapa itu tiap hari Kamis. Kalau yang Halo TNI itu baru 2 minggu ya, hari Rabu ya. 2 minggu sekali seperti itu Mbak Ayu.
Jadi ya kami mencoba untuk mewadahi semua kalangan ya atau generasi di beberapa program yang kami punya seperti itu. Dan itu bisa disaksikan yang sekarang di semua platform. Baik mereka yang sukanya Instagram, silakan bisa disaksikan di Instagramnya RKB. Mereka yang familiar atau biasa menggunakan TikTok bisa disaksikan live di TikToknya juga. Atau mereka yang sukanya pakai Facebook nih, terutama generasi milenial nih, sukanya kan Facebook dan generasi X. Nah, mereka bisa menyaksikan live talkshow-nya di Facebook. Jadi tidak ada hambatan lagi di beberapa platform ini kami bisa menyiarkan secara live seperti itu Mbak Ayu. Wow, oke. Jadi itu tadi sudah dijelaskan banyak ternyata ya Pak ya program-programnya ya Pak ya. Ini tentunya bisa bermanfaat seperti itu ya untuk masyarakat di Kota Pekalongan. Kita berharap juga dan generasi seperti kami nih, generasi Z ini juga tentunya makin betah gitu ya Pak ya untuk mendengarkan edukasi. Kadang kan cuma juga doang Pak di TikTok gitu atau mungkin live Instagram ngobrolin. Sebenarnya itu juga menarik juga ya Pak ya kalau ada topik diskusi yang keren gitu untuk diangkat. Nah, ini juga saya ingin tanyakan kepada Pak Adi juga ya tentang peran radio di era digital saat ini. Pasti kan sudah banyak sekali platform-platform yang hadir seperti itu. Salah satu contohnya adalah podcast. Nah, ini kan apakah menjadi persaingan seperti itu Pak, atau menurut Pak Adi bagaimana kalau melihat hal ini? Iya, kalau bagi kami sih sebenarnya bukan persaingan ya, justru itu satu sarana nanti kita bisa berkolaborasi gitu. Kalau sekarang kan namanya podcast atau yang biasa panggilannya talk show seperti itu. Jadi kekuatan RKB ini salah satunya adalah di program live-nya yang tidak banyak dimiliki oleh radio yang lain atau mungkin stasiun TV yang lain gitu. Kita ada live talk show atau boleh disebut live podcast boleh lah, biar lebih kekinian. Lebih kekinian ya. Lebih dan anak juga muda. ada live interview. Live interview itu juga dengan narasumber yang langsung by phone dari penyiar. Yang kemudian ada live report, itu mengabarkan tentang traffic ya atau lalu lintas kondisinya seperti apa. Itu sangat bermanfaat bagi mereka mungkin yang mau berangkat kerja atau mau beraktivitas melewati jalan itu mendapat informasi terlebih dahulu. Oh di sini macet, oh di sini ada kecelakaan mungkin seperti itu. Nah, jadi yang sudah ada podcast nanti bisa berkolaborasi sih dengan bahkan kami juga pengennya ya terutama yang komunitas tadi yang disampaikan oleh Pak Dirham, komunitas-komunitas yang ada di Pekalongan, terutama anak-anak mudanya, silakan jika berminat atau memiliki keinginan untuk mengaktualisasi komunitas mereka, kita sudah ada wadahnya namanya komunitas bicara, dan itu free Pak ya, free, gratis. Gratis. Tinggal menghubungi aja WA centernya RKB. Pak, kami punya komunitas, taruhlah mungkin komunitas yang positif tentunya ya, jangan yang negatif komunitas ya, yang positif, komunitas seni atau komunitas tari. Namanya X gitu. Kami pengen bisa dikenal dong di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Boleh silakan menghubungi kami, nanti kami jadwalkan kapan waktunya, kami undang untuk live talk show di situ. Begitu Mbak Ayu. Wow, oke. Mungkin dari Pak Dirham ingin menambahkan nih terkait tadi fenomena tentang podcast gitu. Karena dulu saya juga dari penyiar juga nih Pak. Iya, nah ini mungkin bisa dikorelasikan gitu loh. Menurut kacamata Pak Dirham gitu. Iya. Monggo. Kalau saya lihat banyak sih sebenarnya teman-teman yang bukan media tapi membuat media podcast sendiri di Pekalongan. Walaupun mungkin mereka adalah mungkin mantan penyiar atau apa yang saya amati, dengan adanya itu berarti menambah keberagaman. Jadi kami tidak bermaksud untuk bersaing, tapi saling mewarnai dan saling mengisi untuk pembangunan Kota Pekalongan. Tujuannya kan itu. Nah, bagaimana kita mengangkat potensi lokal wisdom kita itu menjadi satu yang punya nilai gitu. Nah, itu yang paling penting Mbak Ayu. Jadi kita selalu berusaha untuk mewadahi ataupun memberikan ruang kepada community ataupun kelompok masyarakat yang punya
sesuatu yang baik untuk kotanya gitu. Kita membuka sarana itu, dan di samping itu kami juga punya program talk show khusus inspirasi dan bisnis itu untuk memang mengangkat UMKM yang kecil-kecil gitu, bukan yang UMKM besar. Tapi kita juga di situ kita juga terbuka juga untuk misalnya UMKM berpromosi kepada kita melalui Radio Kota Batik. Jadi ada satu channel juga inspirasi bisnis. Kemudian juga di talk show kita ada satu yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh media ataupun keluarga ataupun radio di kota kita ya, yaitu tentang problem keluarga. Nah kita tiap Senin malam ya itu ada atau Selasa malam itu Anda dan keluarga. Nah itu di situ kita bisa sharing tentang bagaimana anak kita yang mungkin introvert ataupun itu bisa sharing, dan itu semuanya yang isi adalah psikolog semua, dan itu bergantian. Ya ada Bu Agustin, ada Mas siapa ya saya lupa, nggak apal satu-satu. Ada juga mbak-mbak yang di beberapa menangani itu di rumah sakit yang ada di Pekalongan. Jadi itu menjadi ruang yang saya pikir kita harus ciptakan gitu, karena problem itu tidak hanya seluruhnya di masyarakat tapi juga barangkali di keluarga. Nah itu yang dimana kita berusaha mengisi ruang-ruang itu untuk publik. Itu intinya Mbak Ayu. Wow, wah ternyata menarik banget ya Pak ya untuk program-program dari Radio Kota Batik. Baik pemirsa, kita nanti akan membahas lagi lebih dalam tentang Radio Kota Batik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusita dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, dan kita masih bersama dengan Pak Hadi dan Pak Dirham. Baik, masih semangat ya Pak ya kita? Semangat terus ya Pak ya. Semangat 50 tahun. Oke, Pak, wah tadi kita sudah membahas banyak sekali perjalanan dari Radio Kota Batik, sudah 50 tahun berdiri, dan tentu juga momen-momen bersejarahnya kita juga sudah tahu, dan juga kita tadi memahami tentang program-programnya. Menarik banget untuk didengarkan seperti itu dari masyarakat Kota Pekalongan. Tentu ini bisa menjadi edukasi dan pengetahuan seperti itu. Nah kali ini Ayu akan bertanya kepada Pak Dirham terkait strategi nih Pak. Mungkin apa sih Pak strategi RKB dalam menghadapi persaingan dengan media lainnya? Ya, yang paling utama itu bagaimana kita, kalau sekarang itu ya pandangan kita itu bagaimana sih kita meningkatkan follower kita, bagaimana meningkatkan viewer kita. Nah itu di saat ini ya, kalau pendengar itu kan sulit dideteksi berapa sih yang dalam berapa sih jam kita mendengarkan radio. Nah survei-survei yang terakhir itu yang saya dapatkan di grup-grup media itu, Gen Z itu di Indonesia itu cuman setengah jam mendengarkan, paling lama. Sementara di negara lain seperti di Eropa itu sudah lebih dari 1 jam. Jadi mereka bertahan lebih dari 1 jam mendengarkan. Nah untuk menjangkau mereka, maka kita tadi apa yang disampaikan Pak Adi, transformasi multi platformnya itu yang kita kuatkan. Bagaimana kita membuat konten yang orang bisa melihat, baik itu dalam Instagram misalnya di reel kita sampai ribuan orang, seperti apa sih untuk menarik mereka gitu. Nah itu yang harus dilakukan untuk saat ini. Jadi tidak hanya kita meningkatkan pendengar konvensional, tetapi kita meningkatkan pendengar yang bukan konvensional. Jadi di era digital itu strateginya harus begitu. Jadi bukan berarti kita nanti meninggalkan konvensional, tidak, karena kita
yang konvensional itu semakin diperluas. Bahkan pendengar kita yang lewat streaming kita kan di Jogja Streamer yang kebetulan seluruh paling besar itu termasuk di seluruh Pulau Jawa. Itu pendengar kita itu bahkan ada yang sampai ke Malaysia. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Arab, dari Arab. Jadi ini di luar dugaan, mereka kirim WhatsApp ke kita. Nah, mereka tentu saya kira tadi punya kenangan dengan Pekalongan. Mungkin orang Pekalongan yang sekarang di sana, iya. Tapi itu menjadi satu target atau segmen kita berikutnya. Barangkali potensi itu bisa kita gali karena saya melihat di Kendal itu karena di wilayahnya banyak sekali tenaga kerja ke luar negeri, itu ada satu radio yang segmentednya untuk mereka gitu. Itu luar biasa sekali dan mereka bisa beriklan menawarkan sesuatu barang misalnya dari luar negeri ke Indonesia, itu bisa lewat mereka dan itu menjadi satu income gitu. Nah, kita memang ada target-target iklan ya, target-target pendapatan yang bisa dapatkan dari iklan layanan masyarakat. Dan komersialnya mungkin tidak terlalu banyak 10%, tapi kita berusaha mencari bagaimana itu menjadi satu bagian strategi. Orang sekarang kalau mau beriklan Mbak ataupun menyampaikan sosialisasi apapun di media, itu yang dia lihat misalnya sekarang itu ya followernya berapa sih kamu, viewernya berapa sih, bukan hakikat. Kalau kita main di itu ya kita akan kehabisan napas gitu. Jadi kita perlu strategi yang bagaimana bisa menjangkau itu, bagaimana meningkatkannya. Mungkin lewat ini kita himbau ya masyarakat Kota Pekalongan untuk bisa follow Instagram kami ataupun TikTok kami. Jadi ini akan menambah perbedaan. Kami boleh mungkin kita tidak bisa membandingkan dengan media sosial ya. Tapi kalau kita bicara tentang radio, bukan bermaksud sombong, viewernya kita paling banyak untuk radio di Pantura loh. Pantura ya, Pantura Pekalongan dan sekitarnya sampai Batang pun mungkin kita masih unggul lah. Kita sudah mungkin 9.000 hampir 9.000, tapi kita terus berupaya. Yang tadinya mungkin berapa ribu, tapi kita genjot terus dengan kita menampilkan satu yang berbeda, misalnya dengan infografis. Iya, itu seperti itu yang saya pikir akan membuat orang menjadi melihat kita gitu. Jadi center point ya. Ini loh RKB tuh punya perbedaan dari yang lain. Betul Pak Audi? Ya, bahkan ternyata akademisi juga kemarin yang talkshow di kita Pak Adi, ada Bu Vicky dari UIN itu. Saya selalu perhatikan Pak Instagram, saya mengikuti. Jadi artinya kita berarti kita diperhatikan nih. Kita harus lebih berhati-hati nih. Sudah mulai banyak yang memantau. Jadi kita harus lebih meningkatkan kualitas yang penting dari konten-konten kita. Itu Mbak Ayu. Oke, kalau tadi dari Pak Dirham, mungkin Pak Adi punya strategi atau hal yang ingin disampaikan seperti itu? Ya, jadi strateginya yang kami lakukan ya terus mengupdate konten, memperbaiki kualitas konten-konten yang ada, dan juga tadi dari kanal-kanal yang ada ini menambah follower tentu jelas ya. Walaupun itu bukan indikator utama, justru indikator utama adalah viewernya tadi ya Pak ya. Iya, viewernya. Alhamdulillah viewer sekarang di RKB ini sudah cukup banyak, apalagi kami beberapa kali mengadakan lomba-lomba ya Pak ya. Lomba-lomba itu bisa menambah follower dan juga viewer. Kemarin tuh lomba itu Pak ya, dan voice yang over. Terbaru ini adalah lomba voice over dalam rangka HUT yang ke-50 RKB. Nah, saya ikut pemirsa. Tapi kita Dewan Juri netral ya, ini bukan berarti kan. Iya, ini enggak ya pemirsa, tetap nanti akan dinilai pure seperti itu ya. Pak Adi ya. Bukan jadi namanya nggak ada. Namanya suaranya aja dan gitu pakai nomor gitu. Ini urutan segini. Nggak tahu nih suaranya siapa, Mbak Ayu atau bukan. Iya. Jadi Dewan Juri biar
netral gitu. Iya betul itu ya. Takutnya nanti gimana gitu ya Pak Adi ya. Ya. Sebagai informasi ini masih proses penjurian sih Mbak Ayu. Oke. Ya, ini hari ketiga dan kami juga kaget juga ternyata pesertanya cukup banyak. 300. Sampai 377 nggak salah. Ya cukup banyak juga ternyata mau untuk mengikuti voice over. Dan itu nggak cuma di Pekalongan, sampai luar kota. Bahkan saya kemarin lihat itu ada yang dari Jayapura, ada dari Aceh gitu. Aceh juga ikut berpartisipasi ya? Ya, artinya ini karena RKB ini kan satu-satunya radio pemerintah di Kota Pekalongan sebagai lembaga pemerintah, dan inilah radio kebanggaannya Kota Pekalongan sebenarnya, ya kan? Jadi kalau dengan media digital yang sekarang ini marak ini kesempatan sebenarnya untuk apa? Mengenalkan Kota Pekalongan ke daerah yang lain di tingkat regional, nasional, kalau bisa syukur-syukur bisa global. Iya, internasional ya Pak, global gitu. Dengan apa? Dengan local wisdom yang Pak Dira sampaikan. Keciri khasan Kota Pekalongan ini apa? Budayanya, keseniannya. Kita kan keberagaman, bahkan sudah dilabeli oleh UNESCO sebagai kota kreatif dunia. Nah, melalui media mungkin yang radio dan juga Batik TV, ya kan? Batik TV kan juga sudah digital juga kan, artinya sudah bisa diakses. Ini harapannya dengan satu upaya ini bisa sebagai strategi untuk mengenalkan Kota Pekalongan kepada nasional maupun bahkan global, harapannya seperti itu, Mbak. Wow, menarik sekali ya. Tadi juga ya semoga untuk pemirsa yang ada di rumah yang juga berpartisipasi dalam acaranya itu bisa menghasilkan seperti itu ya. Gak nyangka ya Pak ya, ternyata wah saya ikut juga ini, waduh. Tapi emang menarik sih Pak ya, voice over itu begitu sangat diminati oleh anak muda apalagi. Menjadi hal baru. Monggo Pak Dirham mungkin mau menyampaikan sesuatu tentang itu? Memang cukup sulit ya yang untuk menyeleksi itu, karena ternyata orang-orang profesional yang bekerja di situ juga banyak yang ikut gitu. Iya. Belum lagi penyiar-penyiar profesional, penyiar-penyiar hampir semua penyiar di Pekalongan dan Batang itu ikut, saya lihat. Saya lihat ya, tapi untuk penjurian itu memang juri tidak tahu nomornya. Saya tidak tahu, hanya tahu nomornya dan suaranya dan tidak tahu namanya. Tapi kalau saya lihat secara data, by data itu banyak sekali orang-orang profesional yang ikut. Jadi itu kita kaget banget gitu. Karena sampai waktunya kan cuma pendek Mbak, kalau nggak salah cuma 3 minggu. Ya. Waktu seminggu pertama itu mungkin sampai baru 50, tapi ketika kemarin mau menjelang tutup, kok sampai 300. Kita kaget juga, seleksinya benar-benar luar biasa, dan kebetulan kami juga di tim kami ini juga banyak penyiar orang-orang profesional yang di bidang voice over ya, yang punya kegiatan dengan voice over dalam keseharian itu, baik secara profesional maupun job-job di luar kita. Nah, itu tentu akan menjadi satu nilai ketika Pekalongan tiba-tiba dikenal dengan lomba voice overnya luar biasa. Bahkan hadiah yang kita ini jauh lebih besar dari lomba voice over yang saya lihat, misalnya dari kementerian, dari provinsi, Kominfo, itu ternyata kita paling besar hadiahnya. Nah, itu kaget sekali. Apakah karena itu atau memang itu suatu yang baru gitu kan? Nah, kita harus mencoba sesuatu yang baru, terutama untuk Gen Z ini. Nah, itu Pak. Nah, kita selalu berupaya mengembangkan ke arah itu. Jadi bagaimana tadi menjaring Gen Z ini bisa tertarik dengan, dan itu sangat meningkatkan viewer kita ya Pak Adi ya. Iya, itu salah satu interaksi ya Pak ya. Interaksi yang sangat luar biasa ya. Akhirnya followersnya nambah, juga Radio Kota Batik semakin dikenal seperti itu ya Pak Adi ya. Wow, menarik sekali. Nah, mungkin dari sekian tadi perjalanan interaksi tersebut tentu pasti ada cerita unik seperti itu ya Pak Dirham, atau momen unik nih mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di Radio Kota Batik selama 50 tahun. Iya, kalau yang unik ya kita dulu bikin ini ya, beberapa tahun yang lalu bikin satu cerita yang namanya asal usul. Jadi asal usul itu kita melihat bahwa generasi muda Gen Z ini kehilangan jejak dengan kampung atau toponim di daerahnya. Mereka nggak tahu
nama misalnya Darpowangsan, Banjarsih gitu kan, Ngabangan itu mana sih? Banyak nggak tahu. Nah, kita bikin acara namanya asal usul, dan kebetulan ketika kita ikutkan lomba kita dapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan di Hajar Award. Nah, itu yang di luar dugaan gitu. Apa yang kita kerjakan ternyata bukan hanya untuk masyarakat Pekalongan ya, tapi di pusat pun melihat ini sesuatu yang berbeda gitu, yang bisa mengangkat toponim, karena jarang sekali ada radio-radio yang mau mengangkat hal-hal yang berhubungan dengan lokalitas, local wisdom ataupun kearifan lokal itu tadi. Nah, itu sangat jarang, Mbak. Dan kita berupaya untuk menguatkan salah satunya itu, dan alhamdulillah responnya cukup baik, dan bahkan kita termasuk yang mendapat Ki Hajar Award tahun berapa saya lupa, 2018 kalau nggak salah. Wow, selamat deh untuk Radio Kota Batik ya, luar biasa perjalanannya, sungguh panjang. Nah, mungkin 3 menit terakhir ini Pak Adi dan Pak Dirham, saya ingin bertanya terkait harapan seperti itu ya untuk pendengar atau masyarakat yang ada di Kota Pekalongan untuk Radio Kota Batik seperti apa, mungkin boleh diawali dengan Pak Adi terlebih dahulu. Ya, Mbak Ayu, jadi harapan kami selaku direksi di Radio Kota Batik ya kepada masyarakat Kota Pekalongan bahwa RKB ini adalah lembaga penyiaran publik lokal, dan ini milik Kota Pekalongan dan kebanggaannya Kota Pekalongan. Oleh karenanya kami berharap ikut mendengarkan, dan sekarang tidak hanya mendengar, tidak juga melihat, karena kita ada di beberapa platform media sosial, dan kami terus berupaya untuk mewujudkan sesuai tagline-nya ya, yaitu news interaktif solutif. Iya, itu ya. Tadi. Kita setiap hari memberikan kabar-kabar berita yang beragam, kemudian interaktif melalui beberapa program live-nya, seperti tadi ada talk show, kemudian interview dan sebagainya, dan solutif. Karena apa? Kami juga punya kanal aduan keluhan masyarakat, yang itu langsung tim kami memfollow up atau menindaklanjuti kepada dinas ataupun instansi terkait setiap kali ada aduan, dan ini banyak respon positif juga kepada masyarakat. Artinya harapannya, karena saat ini memang radio ini masih digemari oleh generasi boomer dan X. Setiap kali beberapa acara off air kami pertemuan dengan fan, ini rata-rata ini yang hadir ini yang generasi boomer dan X. Nah, harapannya mereka juga yang mendengar ini ajak serta putranya mungkin atau cucunya mungkin, agar kenal dengan Radio Kota Batik. Kemudian dari kenal ini kan lama-lama kan sesuai pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Lama-lama akan menyayangi, lama-lama akan ikut memelihara, ikut mengembangkan satu kebanggaan bagi Kota Pekalongan, seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa sekali. Baik, mungkin dari Pak Dirham sedikit saja mungkin Pak ingin menambahkan. Ya, kita pengen ya, misalnya satu kemasan informasi lokal itu kan selama ini kan ada istilah bad news ke good news, tidak seperti itu juga gitu. Bagaimana good news ini menjadi satu nilai yang berbeda, yang punya nilai yang, misalnya kita mengangkat satu tema tentang misalnya bendung gerak itu, tapi bagaimana kita aplikasikan dengan dialek Pekalongan misalnya. Itu satu yang berbeda, tapi ada satu nilai, ada satu kedekatan gitu kan. Jadi kalau ada kedekatan, orang akan lebih peduli gitu kan. Nah, kita mencoba mendekatkan itu, dan tadi disampaikan Pak Adi juga, Gen Z kemarin kita juga partisipasi di acara Hari Anak dengan tema Taman Penyiaran Broadcasting Anti Garing. Nah, itu anak-anak kita mencoba meraih atau mengenalkan ke mereka. Jadi kita tidak akan pernah berhenti, bahkan mungkin tahun depan ataupun kita menyiapkan satu program off air yang lebih mendekatkan ke anak-anak muda, misalnya Radio Goes to School misalnya begitu. Itu yang akan kami lakukan untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat.
Oke, baik, terima kasih Pak Dirham dan Pak Adi atas harapannya. Semoga tercapai ya Pak ya di 50 tahun ini, dan tentu Radio Kota Batik terus bertransformasi di era digital kali ini. Dan waktunya saya Yusita beserta narasumber pamit undur diri dari program Expose. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.